Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Fesya Rahman dapat kembali membersamai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, momen wisuda periode Juni 2025 menjadi istimewa dengan kehadiran Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Yusuf Kalla. Ia pun mengenang momen 58 tahun silam yang dialaminya di kampus Unhas Baraya. Berikut liputannya untuk Anda. Momen wisuda Universitas Hasanuddin periode Juni tahun 2025 ini menjadi napak tilas bagi Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, yang merasakan pengalaman serupa lebih dari setengah abad silam. JK sapaan akrabnya mengingat Unhas di masa lampau yang kala itu masih berlokasi di Baraya, jauh sebelum kampus megah di Tamalan Rea berdiri. JK mengatakan jika dirinya mengingat momen wisuda yang dialaminya 58 tahun yang lalu, lebih dari setengah abad. JK juga bercerita tentang total mahasiswa Unhas di zamannya, yang hanya berkisar 3.000 hingga 4.000 orang. JK juga mengakui dirinya sempat terlambat dalam menyelesaikan kuliahnya. Hal ini bukan tanpa alasan, melainkan karena kesibukannya yang sangat padat dalam berbagai kegiatan dan keorganisasian. Apa yang diacarakan hari ini, saya mengalaminya 58 tahun yang lalu, lebih setengah abad. Pasti tidak ada mahasiswa yang semuanya belum lahir pada waktu itu. Walaupun saya sekolahnya di Unhas ini, wisudanya bukan di sini, masih di Baraya. Dan wisudanya tidak banyak, mungkin hari itu hanya sekitar 100-200 orang. Karena memang mahasiswa waktu itu Unhas masih kecil, baru kira-kira 3-4 ribu waktu itu. Itulah pengalaman dan saya berterima kasih kepada Unhas, di mana saya berkuliah hampir 7 tahun. Minta maaf, saya mungkin agak telat sarjana. Karena terlalu banyak kegiatan aktif di mana-mana. Tapi itu bermakna kepada saya, sehingga dapat mencapai tugas-tugas yang saya inginkan. Namun diakuinya keterlibatan aktif tersebut justru menjadi bekal berharga baginya. Pengalaman dan pembelajaran yang didapatkan di Unhas, baik di dalam maupun di luar perkuliahan, turut membentuk karakter dan membukakan jalan baginya untuk mencapai berbagai posisi penting di kancah nasional. Kehadiran dan kisah Yusuf Kalla diharapkan menjadi motivasi dan menginspirasi para wisudawan Unhas. Pesannya yang relevan dengan tantangan masa kini, ditambah dengan kenangan personalnya di Unhas, semakin menguatkan ikatan emosional antara alumni, kampus, dan generasi penerus. Aminah Rahma Ahmad, Pandar Joshua Nababan, Unhas TV. Pemirsa, minum es dapat menyebabkan flu tak hanya dianggap sebagai mitos, lantaran tak sedikit yang setelah mengonsumsi es mulai terserang flu. Mengapa demikian? Cek informasi berikut ini. Pernahkah Anda merasa flu setelah minum es? Banyak orang percaya bahwa es bisa langsung menyebabkan batuk dan pilek. Namun, kondisi itu dinilai hanya merupakan mitos. Menurut Ketua Departemen Biokimia Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Dr. Marhen Harjo MBiomed PhD, minum es menyebabkan flu sebenarnya merupakan mitos. Lantaran yang menyebabkan flu adalah virus, bukan es itu sendiri. Lantas, bagaimana minum es memicu flu? Dr. Marhen menjelaskan, jika es menurunkan suhu tubuh di sekitar tenggorokan kita, kondisi dingin ini mengurangi aliran darah di saluran pernafasan, yang pada akhirnya menurunkan daya tahan tubuh kita. Ketika daya tahan tubuh kita menurun, virus yang sudah ada dalam tubuh kita bisa lebih mudah berkembang, menyebabkan infeksi, dan akhirnya menimbulkan gejala flu. Jadi dengan demikian maka tadinya virus yang tidak menyebabkan infeksi, yang komensalisme ya, yang hidup bersama dengan kita, tapi karena daya tahan tubuh kita menjadi rendah, maka menjadi terinfeksi. Timbullah gejala-gejala seperti gejala ketika kita terinfeksi penyakit ya, timbul demam, timbul batuk, dan terjadi hipersekresi dari mukosa untuk mengeluarkan lebih banyak
sekresinya itu yang menjadi gejala pilek seperti hidung tersumbat ya, kemudian meler dan lain sebagainya. Jadi itu hubungannya antara es, tidak berhubungan secara langsung, tapi dia mengakibatkan terjadinya penurunan daya tahan tubuh sehingga kita mudah terinfeksi. Yeah. Dr. Marhen menambahkan, kualitas air yang digunakan untuk membuat es juga perlu diperhatikan. Es yang dibuat dari air yang tidak bersih atau terkontaminasi dapat menyebabkan masalah kesehatan lainnya, seperti infeksi bakteri. Meskipun minum es tidak langsung menyebabkan flu, suhu dingin yang dihasilkan oleh es dapat menurunkan daya tahan tubuh kita. Jika tubuh sudah lemah atau ada virus yang sedang mengincar, kondisi ini bisa mempermudah virus untuk menginfeksi tubuh dan meninggalkan gejala flu. Sebaiknya, pastikan kebersihan es yang dikonsumsi dan tetap jaga daya tahan tubuh agar tetap sehat. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, Universitas Semarang sukses menggelar wisuda ke-72 baru-baru ini. Dengan menegaskan komitmen biaya terjangkau, kualitas unggul, USM meluluskan 694 mahasiswa dari jenjang diploma, sarjana, dan magister. Universitas Semarang menggelar rapat senat terbuka upacara wisuda ke-72 baru-baru ini di Auditorium Insinyur Wijatmoko dan Auditorium Profesor Haji Muladi SH. Pada prosesi wisuda kali ini, USM meluluskan sebanyak 694 mahasiswa dari jenjang diploma, sarjana, dan magister. Upacara wisuda ke-72 ini menjadi yang pertama kali digelar setelah USM menyandang akreditasi unggul. Tagline biaya terjangkau, kualitas unggul bukan hanya sekedar slogan tetapi menjadi komitmen nyata. Rektor USM Dr. Supari STMT menegaskan bahwa USM membuka pintu lebar bagi alumni untuk terus menjalin relasi dengan kampus. Bagi saudara yang akan bekerja, berwirausaha, mari kita berkolaborasi. Selamat bergabung dengan 53.000 lebih para alumni USM. Ada yang di Jerman hari ini, ada yang di Cina, ada yang di Jepang, ada yang di luar negeri banyak, apalagi luar pulau juga banyak. Di IKN ada, kemarin saya barusan nguji sarjana, mahasiswa, ujian barusan ke daerah IKN. Dan alumni-alumni USM juga ada yang jadi pimpro di sana. Murid-muridnya Pak Arso, temannya Mas Dr. Wawan itu tadi, ada di sana. Ya. Jadi selamat bergabung dengan mereka, kolaborasi dengan mereka, bilang aja adik kelasnya, saya fasilitasi kalau membutuhkan USM, lewat WR3. Mari kita kerjasama, yang pasti ayo kita tingkatkan dan jaga bersama nama baik USM. Dibagi menjadi 2 sesi, dari total 694 wisudawan, sebanyak 668 mengikuti prosesi secara luring dan 26 lainnya mengikuti secara daring. Ketua Pengurus Yayasan Alumni Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Insinyur Kesi Wijajanti SEMM, mengungkapkan, Yayasan Alumni Universitas Diponegoro sebagai badan penyelenggara Universitas Semarang selalu memberikan dukungan pemenuhan fasilitas yang dibutuhkan kampus, baik dari sisi prasarana maupun pengembangan mutu. Kami sebagai Yayasan Alumni Universitas Diponegoro yang menyelenggarakan Universitas Semarang dengan tagline tadi, biaya terjangkau, kualitas unggul, selalu mensupport fasilitas-fasilitas yang ada, yang dibutuhkan oleh Universitas Semarang, baik prasarana IT. Universitas Semarang ini besar karena kepercayaan dari masyarakat. Untuk itu, saya selalu mengatakan genggam kuliah Universitas Semarang, mengejar masa depan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fesya Rahman mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.